Racikan Berita 1. Dan yang kami cintai Bapak-bapak, Ibu-ibu yang amat sangat mencintai Banten, amat sangat mencintai kedaulatan bangsa, dan amat sangat peduli dengan keluhan orang-orang yang tertindas akibat kezaliman yang telah terjadi. Dan saya mengatakan Kanjeng Sultan Ratu Bagus Hendra Bambang Isari, yang saya muliakan para tokoh ulama sepuhan, terkhusus tokoh Banten, dan yang saya hormati tamu dari Jakarta, yaitu Bang Saidi dan rombongan. Tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa Banten. Mohon izin menyampaikan, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya adalah Ketua DPD Laskar Banten yang mengawal, mengamankan, dan turut serta mendukung apapun yang menjadi fatwa atau keputusan dari tokoh Kesultanan Banten, terkhusus Sultan RTP Bambang Hendra Bambang Isari, dan yang terkhusus adalah kesepuhan kami, orang tua kami, Kiai Haji. Jadi ketika dua tokoh ini bicara, apapun yang beliau katakan, saya wajib dan siap perintahkan seluruh anggota saya di Laskar Banten ini untuk mengawal dan mematuhi dalam kalimat Sami'na wa ata'na. Maka ketika dua tokoh terah Kesultanan Banten ini menyampaikan atau memerintahkan, hei Mumu, ke kanan, maka saya dan pasukan saya sebanten ini akan ke kanan. Jadi mohon maaf apabila ada yang berseberangan dengan apa yang diperintahkan oleh dua tokoh terah Kesultanan Banten ini, maka saya dan pasukan saya berjihad siap mati kapanpun. Laskar Banten, Laskar Banten, mana Laskar Banten coba? Laskar Banten sebelah mana? Kalian berdiri. Saya Laskar. Laskar Banten siaga. Siap. Laskar Banten siaga. Laskar Banten siaga. Laskar Banten siaga. Takbir. Artinya kalian sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka yang lain ketika Abah Farul Amin dan Kesultanan Banten bilang A, yang lain adalah kecil. Dan itu harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kesepuhan Kiai Kesultanan Banten, Kiai Haji Bagus Ahmad Khotib, satu lagi Khotib. Yang saya hormati tokoh bangsa yang saat ini terzalimi, memperjuangkan haknya Bapak Said Didu. Yang saya hormati para Laskar Kesultanan Banten, Laskar Banten, Macan Kulon. Tak lupa juga yang khusus yang saya hormati Kiai Afidin dan Bapak Mahmud Mujahid, serta para hadirin sekalian. Sebelumnya perkenalkan diri saya, Sultan Banten ke-18 Ratu Bagus Hendra Bambang Isari bin Pangeran Ratu Bagus Abdul Mukti Curi Atmaja bin Pangeran
Ratu Bagus Arjo Mariono Suryaatmaja bin Pangeran Timur Suryaatmaja bin Sultan Maulana Muhammad Safiuddin Sultan Banten Berdaulat ke-17 yang dinobatkan tahun 1809. Itu Sultan Banten yang terakhir, diasingkan Belanda di Surabaya tahun 1832. Kami beranak pinak di Surabaya. Kakek saya Pangeran Ratu Bagus Arjo Mariono bersama dengan Bapak Hasim Yoyo Hadikusumo, kakeknya Presiden kita Prabowo, sama-sama duduk sebagai direktur di Bank Negara saat itu tahun 45 yang sekarang menjadi BI dan BNI 46. Jadi kami ada kedekatan secara historis dengan Pak Presiden Prabowo. Insya Allah beliau nanti akan datang pada saat bersawal. Hadirin hadirat, rakyat Banten, masyarakat Banten, dan sahabat-sahabat kerabat kami yang ada di Jakarta yang hadir hari ini. Saya sebetulnya ada acara lain. Hari ini saya harus menerima tamu kedatangan dari Terak Pangeran Diponegoro, Pangeran Junet, yang sekarang mungkin sudah tiba. Tapi saya hadir di sini mengutamakan dulu di sini. Kenapa? Karena saya ingin juga berpartisipasi, bersimpati. Rakyat Banten tidak boleh ada yang menderita, tidak boleh menjadi intimidasi. Kesultanan Banten pada dasarnya sesuai dengan amanah leluhur harus mensejahterakan rakyatnya. Kalau ada tanah-tanah milik Kesultanan Banten yang sekarang dinikmati oleh rakyat, mereka harus diganti untung ketika mereka direlokasi. Yang terjadi sekarang di PIK ini justru sebaliknya. Saya tidak menolak pembangunan. Suatu negeri akan maju kalau adanya pembangunan, baik sarana, prasarana, infrastruktur, perlu memang, tapi harus sesuai dengan keadilan, kesejahteraan rakyat. Yang terjadi sekarang, menurut saya, setelah saya kaji dari berbagai media, perlu dikaji ulang. Saya himbau kepada pemerintah pusat supaya proyek PIK 2 ini yang merambah di Banten perlu ditinjau ulang, dikaji, disempurnakan, sehingga pada akhirnya tidak merugikan masyarakat, rakyat Banten khususnya. Jangan sampai ini tidak dilakukan, harus dikaji ulang. Kalau dipaksakan, saya tidak tanggung apa akibatnya, karena saya menolak demikian. Hari ini saya bukan menolak, tapi menghimbau supaya dikaji ulang. Dan satu hal, tanah-tanah ada di Banten itu mayoritas adalah milik tanah wilayah Kesultanan Banten. Kalaupun ada pembangunan, harus sesuai dengan peradaban Islam yang ditinggalkan oleh penduduk kita di Banten. Wisata religi misalnya. Tanah tidak boleh dimiliki asing. Cukup disewa. Dan bagi hasilnya BOT barangkali seperti ini sekarang. Bentuk transfer 20 tahun, 5 tahun kemudian beralih ke pendidikan. Dan ini harus menguntungkan Banten, tidak boleh menguntungkan pihak-pihak yang punya kepentingan. Rakyat harus sejahtera, ganti untung, bukan ganti rugi seperti sekarang ini, ditekan dengan intimidasi dengan harga yang rendah. Bahkan ada intimidasi, dibilang punya SHM, dibilang tanah bodong, palsu dan sebagainya. Ini tidak boleh lagi terjadi. Kita kawal semuanya. Singkat saja saya bicara, intinya bahwa perlu dikaji ulang begini, supaya pemerintah mendengarkan ini semua. Catat ya, meja, bukan menolak, tapi perlu dikaji ulang. Paham semua ya?
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita 1.